Mencari Keadilan, Stop Kriminalisasi Advokat, episode yang ke-10. Pada episode ke-9 sudah saya jelaskan bahwa putusan kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang membebaskan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto membebaskan terdakwa dengan mengacu teori tentang surat kuasa, bahwa seorang penerima kuasa tidak dapat diminta pertanggungjawabannya sepanjang dia menjalankan kuasa secara benar dan tidak melebihi serta beretiket baik. Tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan dasar bahwa Mahkamah Agung menyalahkan terdakwa. Kenapa menerima kuasa tidak melihat kuasanya? Kemudian untuk menggeret saya dalam kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat adanya sikap batin satu tujuan dan kerjasama dengan yang erat antara terdakwa dengan saya, Pramudia, untuk mendapatkan uang hasil lelang. Padahal uang hasil lelang dikirimkan oleh KPKNR langsung ke rekening Koperasi Arta Megah. Kemudian pada hal yang memberatkan, Mahkamah Agung menuliskan perbuatan terdakwa merugikan Koperasi Arta Megah. Koperasi Arta Megah tidak pernah lapor polisi. Yang pelapor polisi adalah anggota yang berhutang dan tidak membayar, kemudian jaminannya yang dipasang hak tanggungan dilelang. Memprihatinkan memang putusan ini. Ya. Oleh karena itu terdakwa mengajukan peninjauan kembali. Dasar dari peninjauan kembali terdakwa adalah kekhilafan dari majelis hakim kasasi karena menimbulkan dan menghancurkan rasa keadilan. Ketidakpastian hukum bertentangan dengan teori-teori hukum. Hak tanggungan, undang-undang hak tanggungan yang memperbolehkan dilelang menjadi hancur. Dan lebih parah lagi, Mahkamah Agung dalam kasasinya memutuskan sertifikat dikembalikan kepada pelapor. Berarti siapa yang bayar uang? Yang bayar utang. Ada 12 keberatan yang diajukan dalam peninjauan kembali. Nomor 1, kami menganggap Yudek Yuris memutus perkara tanpa didasarkan landasan dan dasar hukum yang jelas, seperti saya katakan. Dasar ikatan batin, dasar menyalahkan penerima kuasa. Lalu yang nomor 2, Yudek Yuris telah memutus perkara melebihi dari yang dituntut atau ultra petita partium. Karena kenapa? Laporannya tentang pemalsuan surat dan perbuatan memberikan keterangan palsu, tetapi dituntut tentang penggelapan dan diputus oleh Mahkamah Agung tentang penggelapan. Kemudian yang ketiga, mengandung kekhilafan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25/92 tentang koperasi dan anggaran dasar koperasi. Karena koperasi ini belum pernah bubar, tidak ada rapat anggota yang membubarkan koperasi ini. Yang habis adalah izin operasionalnya. Yang keempat, Yudek Yuris mengandung kekhilafan karena bertentangan dengan pasal 1792 dan 1819 yang berkaitan dengan surat kuasa, seperti saya katakan tadi. Yang kelima, mengandung kekhilafan nyata karena bertentangan dan konstruksi perkara. Ini kan perkara hutang piutang, bukan perkara pidana. Kemudian yang keenam, mengandung kekhilafan karena bertentangan dengan asas Pacta Sunt Servanda. Ini adalah perjanjian di mana masing-masing pihak harus menghormati pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketujuh, mengandung kekhilafan karena bertentangan dengan Undang-Undang 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Hak tanggungan boleh dilelang, hak tanggungan itu melekat. Hak tanggungan hapus karena dibayar atau diputihkan atau putusan pengadilan. Yang kedelapan, mengandung kekhilafan, tidak ada unsur melawan hukum dan kerugian diderita pelapor. Pelapor hutang tidak bayar, tidak ada kerugian, tidak ada laporan dari KSU tentang penggelapan. Yang kesembilan, mengambil barang bukti sertifikat dikembalikan kepada pelapor. Lalu siapa yang bayar hutang?
Yang ke-10, pemeriksaan berkas lain Polda didasarkan pada SPDP 17 Maret 2021. Ini SPDP yang sudah dikembalikan kejaksaan sehingga tidak berlaku. Yang ke-11, mengandung kekhilafan karena SPDP tanggal 17 itu terjadi pemalsuan. Lalu yang ke-12, bahwa saya advokat yang menjalankan etiket baik yang dilindungi oleh undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.